Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal, kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh, dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar juru selamat dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Para bruder, suster, Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik yang terkasih. Ada sepasang kakek dan nenek. Kakek dan nenek ini sedang bertengkar hebat.
Neneknya begitu marah sehingga tidak mau lagi berbicara dengan kakek. Sang kakek di hari berikutnya setelah pertengkaran itu sudah lupa, sudah tidak lagi mempersoalkan pertengkaran itu. Tetapi nenek masih mengingat-ingat dan tidak melupakan pertengkaran hari yang lalu. Sehingga kakek ini didiamkan dan tidak mau berbicara dengan sang kakek. Apapun yang dilakukan kakek tidak berhasil. Nenek tidak mau berbicara dengan kakek. Sudah mungkin di chat begitu, atau mungkin disapa, dibuatkan teh, dibuatkan mendoan begitu, atau mungkin rumahnya dibersihkan. Toh tidak juga mau berubah, tetap didiamkan. Akhirnya kakek punya ide, lalu dia membuka dan menutup laci-laci di rumah. Dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Lemari dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Kemudian pintu juga dibuka, ditutup, laci-laci dibuka, ditutup lagi. Sampai nenek ini jengah. Kemudian marah lagi. Kemudian berkata, dia berdiri lalu berkata, "Kamu ini sedang mencari apa?" Kata nenek itu kepada sang kakek. Lalu kakek itu menjawab, "Puji Tuhan, yang saya cari sudah saya temukan." Kata kakek dengan senyuman kecil, yaitu suaramu. Nah, gitu. Lalu sayup-sayup terdengar, "Sebab kau terlalu indah." Gitu ya lagunya. Nah, itu tambahan saya kalau yang itu. Anekdot bagaimana sang kakek mencari karena dambaannya, karena kerinduannya, karena keinginannya untuk merasakan kedamaian lagi dengan sang nenek. Merasakan relasi yang akur dan kerukunan dengan sang nenek. Merasakan kehidupan bersama yang berjalan beriringan dalam ketenangan. Kayaknya lagu yang tadi baru saja dilantunkan juga memiliki lanjutan syair yang kurang lebih sama. Kalau tidak bersama itu rasanya berat begitu. Ada keinginan, ada kerinduan, ada dambaan untuk mencari dan akhirnya merasakan kebersamaan dalam kedamaian. Kalau yang kita renung-renungkan bersama dalam bacaan-bacaan hari ini kurang lebih halnya sama. Apa yang dicari kakek itu sebenarnya bukan laci yang mau dibuka tutup. Juga sebenarnya pada intinya bukan suara nenek itu. Tetapi kedamaian yang lebih dalam lagi bahwa dia berada bersama sang nenek. Bukan relasi yang rusak, bukan relasi yang dipenuhi dengan konflik. Dan kita merenungkan bersama-sama kerinduan, dambaan, dan pencarian seperti apa yang kita miliki. Kalau kita merenungkan bersama pada sore hari ini tentang Yesus, air sumber hidup. Kerinduan terdalam bangsa Israel itu sebenarnya bukan soal kehausan. Ya mereka juga sambat, mereka juga mengeluh karena haus di padang gurun. Bisa dibayangkan seperti kita sekarang kipas-kipas karena panas begitu ya. Karena sedang cuacanya ada dalam masa-masa perubahan dan kita merasa gerah. Bangsa Israel waktu itu juga gerah di padang gurun dan mereka membutuhkan air. Tetapi pertanyaan lebih dalam lagi oleh mereka, apakah Tuhan sebenarnya menyertai aku? Apakah Tuhan sebenarnya sungguh-sungguh menyertai kami? Kami dibawa keluar dari Mesir tetapi kok malah mengalami padang gurun seperti ini. Kehausan. Relasi seperti apa yang kami miliki dengan Yahweh, dengan Tuhan. Bahasa mereka waktu itu Yahweh. Dan kalau kita renungkan bersama nanti dalam bacaan Injil yang sudah kita dengarkan tentu saja bagaimana air sumber hidup itu kemudian memberikan kesegaran. Kalau kita membaca teks dalam hari Minggu ini, semuanya dipenuhi dengan air begitu ya. Kita sedang keceh begitu, sedang berbasah-basahan minggu ini. Karena liturgi itu semua berbau atau bernuansa air. Tuhan engkau sumber air hidup, lagu pembuka. Sabdamu Bapa bagai air segar. Tanggapan sabda tadi. Berilah aku air kehidupan, pengantar Injil. Nanti di akhir akan mendengarkan lagi. Cintamu Tuhan bagai sumber air. Lain lagu lagi yang akrab juga dengan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu sabdamu Tuhan. Atau lagu yang lain, seperti rusa mendamba air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Gambaran tentang air, memudahkan kita untuk membayangkan air kalau disiramkan itu memberikan kesegaran.
Air kalau kita rasakan itu memberikan kesejukan. Dan bukankah air ini yang pertama dan utama itu dicari? Yang pertama dan utama untuk memberikan kehidupan. Peradaban-peradaban juga bermula di sekitar sumber-sumber air. Di sekitar sungai, di sekitar sumber air, tumbuh peradaban-peradaban manusia dan semakin berkembang. Dan air inilah yang dicari-cari untuk mandi, untuk cuci, untuk ladang, untuk ternak, untuk sawah, untuk membersihkan diri dan seterusnya. Maka Yesus menggunakan gambaran air untuk mengajak kita merenungkan kira-kira Tuhan seperti apa yang kita rasakan. Kesejukan, kesegaran, ketenangan, dan juga memberikan kelegaan kepada kita. Air inilah yang dicari-cari. Dan bagaimana kita mencarinya. Kehausan seperti apa yang kita rasakan dan di mana kita memenuhi rasa haus itu. Di tempat yang tepatkah atau di tempat yang tidak tepat. Maka pada masa Prapaskah ini bersama-sama kita ingin merenungkan kembali bagaimana pertama jelas relasi kita dengan Tuhan yang kita ikuti, karena air juga melambangkan sakramen baptis yang kita terima sebagai orang Katolik. Sekaligus kita merenungkan bersama kehausan, kebutuhan, dan kerinduan akan Tuhan seperti apa yang kita rasakan. Dan itu terus-menerus hidup dalam diri kita. Tanpa air, rasa-rasanya kehidupan kita akan menjadi sulit. Puasa itu paling berat kalau puasa minum. Tanpa makanan bisa bertahan beberapa hari. Tetapi tanpa air, bayangkan rasanya. Pasti sulit. Saudara-saudari yang terkasih, Bapak Ibu, teman-teman muda, dan adik-adik. Kalau tadi di awal si kakek yang mencari-cari itu juga kemudian menemukan sebenarnya kerinduan terdalamnya adalah kedamaian bersama dengan sang nenek. Maka kita bisa merenungkan bagaimana kita merasakan kehausan akan Tuhan itu. Dan bagaimana kita pun mencari secara tepat dan merasakan bagaimana Tuhan hadir dalam hidup kita. Kalau kakek sungguh-sungguh berjuang mencari supaya ini suaranya nenek biar keluar begitu, saya dengarkan lagi. Maka untuk merasakan air kehidupan itu kita pun butuh perjuangan kita. Untuk mencapai kerinduan kita pun butuh usaha-usaha. Model membuka laci sang kakek tetapi dalam porsi kita masing-masing. Berjuang sebagai mahasiswa-mahasiswi. Berjuang sebagai siswa-siswi. Berjuang sebagai pegawai, karyawan, bapak keluarga, ibu rumah tangga, suster, bruder. Untuk menemukan dan juga merasakan kerinduan terdalam itu dialami dalam kehidupan sehari-hari. Di sanalah kemudian kita merasakan air yang segar. Dan air yang segar itu kalau prinsip air, kalau semakin penuh itu dia tidak akan diam. Tetapi tumpah, kemudian bludak gitu ya istilahnya ya. Kemudian kemana-mana dan bisa dirasakan oleh orang-orang yang lain. Maka kalau kita melihat tadi wanita Samaria memiliki kegelisahannya, kehausannya. Dia mencari air secara harafiah memang ke sumur untuk mencari air, tetapi sebenarnya ada persoalan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran yang dirasakan, dan dia berjumpa dengan Yesus, sang air hidup. Dan Yesus menawarkan air sumber hidup itu. Dan perasaan bahwa kita sungguh-sungguh ditemani, kita sungguh-sungguh merasakan air sumber hidup itu, membuat kita kemudian terdorong untuk membagikan kesegaran itu kepada sesama. Memenuhi kekeringan-kekeringan lain yang bisa dipenuhi dengan air kesegaran yang kita miliki. Maka mari bersama-sama pada masa Prapaskah ini kita kembali melihat bagaimana relasi kita dengan Tuhan, kehausan yang kita alami untuk memenuhi kerinduan yang terdalam akan kedamaian, berjumpa dengan Yesus, dan juga merasakan Tuhan yang hadir dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan usaha-usaha kita itu dalam masa Prapaskah dalam bentuk doa, pantang, puasa, dan yang terakhir jelas amal kasih. Semakin membangun relasi yang baik dengan sesama, semakin memperhatikan mereka yang berkekurangan. Maka mari bersama-sama kita mohon rahmat supaya kita semakin mampu merasakan kesegaran Tuhan yang hadir dalam hidup kita, semakin mampu memperjuangkan dalam situasi kehausan, kerinduan, kita berjuang dan berusaha untuk mencapainya di tempat yang tepat,
dengan cara yang tepat pula. Kita hening sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.